Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat berlian yang berbahagia, marilah yang pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang, dan bisa untuk menjalankan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah akhir, Nabi yang tentunya kita harapkan syafaat atau pertolongannya nanti di hari pembalasan. Sahabat berlian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan yang bertema tentang berhitung dengan amalan kita. Bahwa kita sudah tahu ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad, yaitu Iqra. Iqra yang tentunya kita sudah paham, yaitu supaya kita itu membaca. Dengan membaca tentunya kita akan tahu akan banyak ilmunya, dan kita akan banyak mengetahui apa-apa yang ada di dalam kehidupan dan di dalam kita melaksanakan ibadah. Bahwa dengan kita membaca tentunya kita akan banyak mengetahui yang ada di kehidupan ini. Sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'alas syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan dengan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa sudah 14 abad yang lalu kita mengetahui Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudal di dalam kita hidup. Nah, kita di sini sudah dijelaskan bahwasanya dengan adanya matahari ataupun bulan itu sudah ditetapkan untuk orbitnya, supaya kita bisa untuk menghitung, istilahnya bisa tahu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sehingga ketika kita beramal itu pun juga bisa kita hitung. Misalkan kita mau membaca Al-Quran dengan tadarus, maka kita bisa untuk menyelesaikan supaya bisa khatam sebulan, maka kita setiap hari harus 1 juz bisa diselesaikan. Dengan cara bisa kita mengambil, misalkan dalam Al-Quran itu 10 lembar, maka setelah selesai sholat wajib, yaitu kita membaca 2 lembar. Insya Allah dengan seperti itu, maka kita akan selesai dalam sehari itu 1 juz. Sehingga dalam 30 hari itu kita bisa selesai untuk khatam. Juga misalkan kita di dalam beramal bulan Ramadan ini, bahwasanya bulan Ramadan untuk tahun ini kurang lebih nanti ditetapkan 30 hari atau 1 bulan itu 30 hari. Kita tahu bahwasanya di dalam sehari itu adalah 24 jam. Ya tentunya 24 jam dikalikan 30 itu adalah 270 jam.
maka kita bisa mengetahui dengan 270 jam di bulan Ramadan apakah kita nanti bisa memaksimalkan amalan kita. Karena di bulan Ramadan amalan kita itu bisa untuk dilipat gandakan. Untuk hal yang sunnah saja pahalanya seperti menjalankan yang wajib. Apalagi yang wajib, maka itu akan berlipat ganda lagi. Taruhlah bahwasanya di dalam kita sebulan itu rata-rata untuk kita di dalam kegiatan aktivitas itu kita gunakan untuk tidur. Nah, tidur itu rata-rata orang itu adalah 8 jam. Maka 8 jam kali 30 itu sudah 240 jam. Nah, 240 jam itu kalau tadi 720 jam, maka itu sudah kita habis untuk tidur itu sepertiga bulan atau 10 hari. Sehingga tinggal 20 hari untuk kita beramal. Namun untuk beramal pun juga sudah terpotong bagi orang yang beraktivitas, tentunya juga bekerja, maka kita bekerja rata-rata sehari itu 8 jam. 8 jam dikalikan 30 hari itu juga 240 jam. Sehingga sudah mengambil untuk waktu kita di dalam 1 bulan sepertiga lagi. Sehingga kita untuk memaksimalkan ibadah tinggal 10 hari untuk di dalam setiap bulan. Nah, maka dengan kita 10 hari itu, marilah kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan amalan kita, sehingga amalan kita nantinya kita tidak akan kecewa ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Dengan kita beramal istiqomah, menjalankan di dalam bulan Ramadan ini dengan sedikit demi sedikit, fa insyaallah nanti akan terbiasa di dalam kita kehidupan sehari-hari itu menjalankan itu dengan enak. Karena kalau kita tidak terbiasa, maka untuk menjalankan sesuatu itu akan susah. Nah, imbas dari kita setelah Ramadan, tentunya kita nanti beramal dalam 11 bulan dalam setahun. Sehingga 11 bulan itulah yang tentunya nanti imbas dari 1 bulan kita menjalankan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan kita untuk banyak beramal supaya amalan kita itu banyak pahalanya. Dan kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu sangat mudah, sangat enak, sangat nyaman dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Kita berkorban untuk infak, untuk sedekah, itu juga akan nyaman atau enak ketika di bulan Ramadan. Sehingga kita berkorban itu tidak terasa berat. Itulah tentunya marilah kita di dalam setiap hari itu bisa menghitung apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan, apa di dalam kehidupan itu untuk ibadah atau hanya untuk kesenangan saja. Nah, itulah bagi kita, karena Allah mengingatkan kepada kita dengan adanya matahari ataupun bulan itu bisa untuk menghitung setiap hari sebelum kita meninggal. Marilah untuk selalu beramal, untuk selalu menghitung apakah hari ini amalan saya sudah lebih banyak ataukah amalan saya hanya sedikit untuk amal baiknya. Karena rugilah orang yang di dalam kehidupan sehari-harinya itu amalan baiknya sedikit, namun amalan yang tidak baik itu lebih banyak. Dan juga di dalam hadis dijelaskan orang akan rugi ketika sudah meninggalkan bulan Ramadan, itu dia itu termasuk orang yang tidak beruntung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.